Mengapa kitab kami tidak ada surga? Ya, Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, ya, akan membahas mengedukasi dalam bingkai Indonesia Pancasila, sebab ada orang yang bertanya kepada kami, ya. Pak HTD, kenapa ya Pak di kitab kami kok tidak ada surga? Dan dia mengirimkan pendapat dari itu ya, dari ulama mereka lah, begitulah ya. Ya, tidak satupun di dalam kitab kami ini ada menyebut-nyebut tentang surga. Lah saya dengan ringannya saya menjawab, mungkin kata-katanya bukan surga Pak, mungkin jannah gitu. Oh beda Pak, arti surga dan jannah itu beda. Ya wes itu urusanmu ya. Mengapa surga tidak ada di kitab di luar sana ya? Surga itu hanya ada di Alkitab. Kata surga pertama kali di Perjanjian Baru itu muncul di Matius 3 ayat berapa ya? Ayat 2 kalau tidak salah ya. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Lalu Yesus berkata di dalam Lukas 3 ayat Lukas 22 ayat 30. Yesus berkata, duduk makan satu meja di dalam kerajaanku. Kerajaanku. Kenapa surga tidak ada di kitab lain di luar Alkitab? Sebab surga itu milik Yesus. Simpel toh jawabannya, 1 menit toh. Lah karena surga itu milik Yesus, ya tidak mungkin ada di kitabmu. Tapi di tempat kami mengenal jannah Pak. Jannah itu beda dengan surga. Ya wes itu urusanmu gitu. Tetapi surga memang hanya ada di Alkitab. Di Perjanjian Lama pun juga ada surga ya. Allah yang di surga. Kalau di Perjanjian Baru Yesus berkata kerajaanku ya. Atau di dalam Yohanes 14 ayat 1, di rumah Bapakku. Rumah Bapakku itu maksudnya surga ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa surga tidak ada di kitab lain? Karena surga itu milik Yesus. Ya, Yesus dengan tegas mengatakan di dalam kerajaanku. Ada beberapa ayat yang menulis tentang kerajaanku, kannya huruf besar tentu saja. Itu disebut kerajaan surga atau kerajaan Allah ya. Yesus adalah Raja Surga, Yesus adalah Allah yang duduk di tata surga, satu-satunya, tidak ada yang lain, tidak ada Bapa di kiri, tidak ada ya. Itu karangan dari Tritunggal dan segitiga. Allah bertahta di tata surga ya cuman satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Oke, Bapak Ibu Saudara. Urusan di tempatmu tidak ada kata surga ya. Yang ada jannah ya. Jannah, deskripsi jannah itu beda banget sama surga ya. Nah memang aneh sih, di tempatmu tidak ada kata surga, tapi Anda paling kenceng teriak-teriak surga kami, surga kami, surga kami ya. Ini memang aneh ya. Memang ini keanehan-keanehan yang tidak bisa terjawab. Udah berapa ratus tahun ya tidak bisa terjawab ya. Kenapa kalau di kitabmu kan tidak ada kata surga, tapi kenapa kok kenceng banget ya? Kok kenceng banget Anda menyebut-nyebut atau ini tentang surga ya, padahal di kitabmu tidak ada. Ya. Berikut daftar pertanyaan yang sudah ratusan tahun tidak terjawab. 1. Di kitabmu tidak ada surga, kok kalian kenceng banget teriak-teriak surga? Aneh kan? Ya. Lalu bisa merinci, di surga ada segala kenikmatan, ada wanita bermata jeli, segala sesuatu yang enak-enak ada di surga. Itu beda sekali dengan surga Kristen. Ya, karena memang beda, di tempatmu tidak ada surga, yang ada jannah kan. Itu tidak bisa dijawab dari ratusan tahun. Nomor 2, kalau nabinya saja tidak dijamin selamat, bagaimana umatnya?
Ini juga pertanyaan yang tidak bisa dijawab ratusan tahun. Nabinya saja tidak dijamin selamat, bagaimana bisa umatnya? Bagaimana nasib umatnya? Ya, itu sebabnya semua nabi Alkitab dijamin selamat oleh Yesus, ya, karena semua nabi itu dipilih oleh Yesus. Lukas 13 ayat 28, Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi masuk dalam kerajaan Allah. Matius 23 ayat 34, Aku yang mengutus para nabi. Karena Yesus yang memilih dan yang mengutus para nabi, Yesus bisa menjamin selamat semua nabi yang dipilihnya. Tidak ada perlu nabi didoakan. Bagaimana mungkin kalau nabinya saja tidak dijamin selamat, terus umatnya gimana dong? Nomor 3, bagaimana mungkin katanya ada Tuhan, ada Allah yang maha ini itu, maha kuasa, maha agung, maha besar, kok tidak punya nama? Nggak bisa dijawab, udah ratusan tahun itu, ya. Kemudian bagaimana Allah maha kuasa, maha agung, maha tinggi itu kok tidak bisa dibuktikan dengan bisa berkata langsung, aku berfirman kepadamu. Nah, ini juga tidak bisa dibuktikan, ya. Nomor 6, bagaimana bisa, ya, Allah yang serba maha, maha ini, maha itu kok tidak bisa memilih nabi sendiri. Lalu bisa menjamin nabi yang dipilihnya, ya. Itu antara lain, sebenarnya ada banyak pertanyaan, ya. Ada banyak pertanyaan yang sampai berapa ya, waktu di awal penulisan buku saya itu sampai 10 pertanyaan yang tidak mungkin bisa dijawab, ya. Ya itu, ya. Tidak ada ayat tentang surga, tapi paling kenceng, gitu. Ya. Ya paling kenceng teriak-teriak tentang surga. Itu tidak bisa dijawab dari dulu. Kedua, ya, nabinya saja tidak dijamin selamat, terus bagaimana umatnya? Ya, nomor 3, bagaimana Tuhan dan Allah yang katanya serba maha, maha ini, maha itu, kok tidak punya nama? Tuhan dan Allah itu harus punya nama, karena ada perintah tinggikan, muliakan nama Tuhan, nama Allah. Nama Allahnya siapa? Nama Tuhannya siapa? Maha ini, maha itu gelar, bukan nama. Ini tidak bisa dijawab. Kemudian bagaimana Allah dan Tuhan yang serba maha, maha ini, maha itu, kok tidak bisa membuktikan dirinya? Aku berfirman kepadamu. Lah kalau Alkitab bertaburan, ya, mulai dari Kejadian 1 ayat 29 sampai Wahyu 22 ayat 20. Aku, Allah yang eksis, yang ada, bisa dibuktikan, harus berani berkata, aku berkata kepadamu, aku berfirman kepadamu. Itu baru Allah beneran, ya. Terus ya sudah, itulah, nggak bisa memilih nabi dan tidak bisa menjamin. Mestinya kan milih nabi sendiri lalu dijamin selamat tuh nabinya. Itu Allah yang benar seperti itu. Baik Bapak Ibu Saudara, ini jawaban saya mengapa di kitab kami tidak ada surga. Ya, jawaban 1 menitnya adalah karena surga itu milik Yesus. Jadi percuma ya Pak ya, teriak-teriak tentang surga, teriak-teriak surganya kami. Lah di kitabmu ada kata surga enggak? Enggak ada Pak, yang ada jannah, karena surga itu juga bahasa Arab, ya. Mestinya ya harusnya ada surga, ya. Surga itu bahasa Arab juga, ya. Terus kata surga saja tidak ada, tapi kok kenceng banget teriak-teriak tentang surga, ya. Dan surga yang Anda description-kan itu jauh berbeda dengan surga Alkitab. Kalau di Alkitab ada banyak ayat tentang surga. Itu surga itu milik Yesus. Jadi ya tidak mungkin ada di kitabmu. Begitu ya, itu penjelasan edukasi Indonesia Pancasila toleransi, ya. Saya sudah tahu kalau surga tidak ada di kitabmu, udah lama itu saya tahu itu, ya. Dan ternyata diakui juga oleh tokoh-tokoh kalian yang sering menyatakan diri sebagai apapun lah, ya, tokoh agama, ya. Memang mengakui bahwa tidak ada kata surga di kitab kami Pak ATD lah, ya. Memang tidak ada, ya. Nama Allah juga tidak ada kan? Tidak ada, ya.
Kalau gelar banyak. Kalau nama tidak ada. Ya, saya sih selalu menghimbau coba dibandingkan dengan Kristen Arab. Kalau Kristen Arab itu Allahnya punya nama, Pak, Isa Al-Masih. Gelarnya sama, Pak. Subhanahu wa ta'ala, Azzazala, Hu Akbar, Qadir, gitu. Ahad. Sama gelarnya. Tapi kalau Kristen Arab itu punya nama. Bedanya di situ, ya. Namanya siapa, Pak? Ya namanya Isa Al-Masih itu loh. Ya, makanya semua syahadat juga ujung-ujungnya Isa Al-Masih. Ya, Allahu Akad warabani Isa Al-Masih. Namanya syahadat itu hanya untuk Allah dan Rab. Nggak ada nyebut-nyebut Nabi, Pak. Ya nggak ada. Syahadat kok nyebut-nyebut Nabi. Mestinya hanya untuk Tuhan, untuk Allah. Baca itu 1 Korintus 8 ayat 4, ayat 5, ayat 6. Itu syahadat Kristen Arab yang ditulis oleh Paulus. Paulus itu ahlinya Arab, tak kasih tahu, 17 tahun di sekitar Arab. Waktu itu Arab Saudi belum ada. Jadi ya masih Turki, masih Syria itu ada ya. Turki, Syria, mungkin di Iran, Irak sudah mulai ada. Ya, jazirah-jazirah situ. Turki itu ada, makanya ada Korintus, ada. Itu kan tanah-tanah Arab semua dari situ, ya. Ya, jadi itu Arab zaman Paulus itu belum ada, Arab Saudi belum ada, ya. Tapi mungkin itu dinamain Jazirah Arab mungkin ya, seperti itulah. Keturunan dari Kedar. Kedar itu anak ke berapa ya? Anak pertama Nabayot, Kedar. Kalau nggak salah anak kedua ya. Apa Kedar dulu baru Nabayot ya? Ya, yes, pokoknya Kedar itu anaknya Ismail lah. Itu yang menurunkan bangsa Arab. Kemuliaan Kedar akan habis. Yesaya 21 ayat 16. Jadi tidak usah juga ya berteriak-teriak Kristen akan musnah. Justru yang habis itu Arab, Kedar. Nubuatan Yesaya 2 berapa? 21 ayat 16. Namanya nubuatan itu kan dari Yesus. Itu pasti digenapi. Udah pasti Kedar akan habis. Dia akan gabung dengan Roma. Dengan Katolik Roma tentu saja. Makanya sekarang sudah mulai tuh di Arab banyak gereja-gereja ya. Gereja-gereja Katolik tuh, dia akan nanti menyatu sebagai Babel besar di dalam Wahyu 17 ayat 5. Nggak bisa dibantah. Ini nubuatan Alkitab kok pasti digenapi. Yesaya 21 ayat 16, Wahyu 17 ayat 5, Wahyu 13 ayat 16, 17, 18 pasti digenapi. Kedar itu menjadi salah satu 6 kelompok, bagian dari 6 kelompok. Di samping Kedar juga ada Babel besar, juga ada kelompok nabi palsu, mesias palsu, guru-guru palsu, antikris. Itu kelompok-kelompok yang nanti mendukung Babel besar. Ya, seperti itu. Kami sudah paham, Pak. Kami itu sudah sangat paham tentang hal itu. Jadi apapun Anda teriak-teriak, ya loh. Teriak-teriak, surga kami begini begitu. Jawaban kami simpel, surga itu milik Yesus kok. Yang di tempatmu itu bukan surga. Ya. Yang itu ya apapun definisinya jannah. Kalau mau bandingkan dengan surganya Alkitab bahasa Arab yang dulu diinisiasi oleh Khadijah. Wah, nggak berani Pak kalau sampai situ. Kalau sampai itu ya kelar lah Pak. Ya makanya. Termasuk Anda juga tidak usah ya berteriak-teriak bahwa Kristen akan habis di seluruh dunia. Tak kek balik Pak, 1 menit. Yang akan habis itu Kedar. Ini ayat Alkitab, Yesaya 21 ayat 16. Nubuatan dari Yesus Allah. Pasti digenapi, nggak mungkin nggak digenapi. Ya, sekarang aja Arab sudah mulai lepas hijab kok. Ya. Ya nanti makin maju ke sini makin ya nantinya jadinya jadi pro ke Roma ya. Jadi Arab itu menjadi bagian dari Roma nanti ya. Karena Yesaya 21 ayat 16. Jadi itu ya jawaban saya. Kenapa surga tidak ada di kitab kami, Pak? Jawabannya ya surga itu milik Yesus kok. Ya, hanya ada di Alkitab ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan lu kok keimanan kita tidak sama ya nggak apa-apa toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki, menghujat mencaci maki itu dosa.
Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus Isa Al-Masih, Allahu Ahad wa Rabbani itu, Allahu Akbar itu, Allah segala masa dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.